Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Di kelompok 1 ingin mempresentasikan penyakit limfatik. limfatik dibagi menjadi 4, yaitu limfadenopati, kanker kelenjar getah bening, limfadenitis, dan limfangitis. Perkenalkan, nama saya Zara. Saya di sini ingin membahas tentang penyakit limfadenopati. Pengertian limfadenopati adalah kondisi di mana terjadi pembengkakan atau pembesaran kelenjar getah bening. Kelenjar getah bening tersebar ke bagian tubuh dan merupakan bagian dari sistem kekebalan tubuh yang membantu tubuh melawan virus atau bakteri yang dapat membahayakan kesehatan. Perjalanan penyakitnya yaitu merujuk kepada ketidaknormalan kelenjar getah bening dalam ukuran lebih besar, konsistensinya, ataupun jumlahnya. Meningkatnya sel imun dalam kelenjar limfa menyebabkan limfadenopati. Maka, membengkaknya kelenjar getah bening ini sebagai pertanda bahwa ada infeksi atau penyakit. Upaya pencengkahan limfadenopati yang bisa dilakukan adalah mengatur pola makan untuk memperkuat sistem imun, mengatur aktivitas untuk memperkuat sistem imun. Pengobatan limfadenopati dengan cara menggunakan kompres hangat, gunakan penawar rasa sakit seperti aspirin, ibuprofen, naproxen, dan acetaminophen. Terus istirahat yang cukup, kumur dengan air garam yang dilarutkan dengan air hangat. Kanker kelenjar getah bening adalah kanker yang menyerang sistem limfatik, yaitu dari sistem kekebalan tubuh yang berfungsi untuk melawan infeksi. Perjalanan penyakit limfoma dapat diketahui dengan melihat beberapa parameter, yakni usia, penampilan pasien, nilai LDH atau marker kerusakan jaringan, penyebaran di kelenjar getah bening, dan stadium penyakit. Tanda gejala. Gejala awal penyakit ini adalah pembengkakan kelenjar getah bening, terutama lebih teraba di leher, sekitar di bawah telinga. Limfoma Hodgkin lebih mudah disembuhkan atau kurang ganas dibandingkan limfoma not Hodgkin. Gejalanya seperti berikut: demam, gatal-gatal, cepat lelah, batuk, berkeringat di malam hari, berat badan turun drastis, dan sesak nafas. Pencegahannya ialah menjaga kesehatan agar tidak terjangkit flu, menjaga kebersihan tubuh, menjaga kebersihan gigi dan mulut, berhati-hati dalam mengonsumsi obat tertentu. Pengobatan bisa dapat di radioterapi, obat-obatan steroid, terapi biologis, contohnya obat rituximab. Obat ini akan menempelkan diri pada sel-sel kanker, lalu merangsang sistem kekebalan tubuh untuk menyerang dan membunuhnya. Terus transplantasi sumsum tulang. Perkenalkan, nama saya Fitri. Saya kelompok 1. Saya akan mempresentasikan tentang penyakit limfatik. Pengertian limfaktis. Limfaktis adalah peradangan pada pembuluh limfatik yang menyebabkan pembengkakan. Kondisi ini adalah komplikasi umum dari infeksi bakteri. Sistem limfatik adalah bagian dari sistem kekebalan termasuk organ, kelenjar, dan pembuluh di seluruh tubuh. Sistem ini menciptakan dan mengangkut cairan limfa dari jaringan menuju pembuluh darah. Limfaktis mungkin merupakan suatu tanda bahwa infeksi akan menjadi berbahaya dengan cepat. Penyakit ini dapat mengakibatkan septikemia dan infeksi dan yang membahayakan nyawa. Apa saja tanda-tanda dan gejala limfaktis? Gejala umum limfaktis adalah berupa garis merah dekat luka menuju noda limfa. Sebagai contoh, jika yang terinfeksi adalah lengan, noda limfa yang terpengaruh berada di dalam ketiak. Dalam kasus infeksi kaki, noda limfa di dalam selangkangnya akan terpengaruh. Noda-noda ini akan membengkak dan menyakitkan ketika disentuh. Gejala lainnya adalah 1. Kelelahan. 2. Merasa kesemutan di bagian luka. 3. Nafsu makan hilang. 4. Sakit kepala. 5. Nyeri otot. 6. Kedinginan, menggigil, dan demam. 7. Beberapa gejala atau tanda lainnya mungkin tidak tercantum di atas.
Jika ada merasa khawatir tentang suatu gejala, segera konsultasi ke dokter. Apa saja pilihan pengobatan saya untuk Livaktis? Livaktis adalah kondisi yang perlu dirawat secepatnya. Pengobatan kondisi ini membutuhkan obat antibiotik dan obat penghilang rasa sakit. Untuk orang dengan gejala lebih serius atau demam, flu, myalgia mungkin memerlukan suntikan antibiotik langsung menuju pembuluh darah. Pengobatan Livaktis. Pengobatan Livaktis harus segera diberikan untuk mencegah penyebaran infeksi dalam tubuh penderita. Dokter dapat menganjurkan beberapa langkah pengobatan berikut. 1. Bila penyebabkan adalah bakteri, dokter mungkin memberikan obat antibiotik. 2. Obat anti nyeri guna merendahkan rasa sakit. 3. Obat anti peradangan. 4. Tindakan operasi untuk menghilangkan abses yang mungkin terbentuk. 5. Tindakan demet atau pengangkatan kelejaran agenta bening jika terjadi penyebatan. Cara pencegahan Livaktis. Pencegahan Livaktis dapat Anda lakukan dengan menghindari faktor risikonya, mulai dari menjaga kebersihan dan mengobati luka dengan seksama, hingga menangani infeksi secepatnya. Perjalanan Livaktis. Segera berkonsultasi ke dokter bila Anda mengalami gejala Livaktis agar bisa mendapatkan pengobatan dengan segera. Semakin cepat diobatin akan semakin baik. Nama saya Bunga Anggaini, saya dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang penyakit limfadenitis. Limfadenitis adalah peradangan pada kelenjar getah bening. Jenis limfadenitis ada 2, yaitu limfadenitis lokal adalah peradangan pada beberapa kelenjar getah bening di dekat asal infeksi, contohnya peradangan kelenjar getah bening di leher akibat infeksi amandel. Yang kedua, limfadenitis umum, peradangan di bangkai kelenjar getah bening akibat infeksi yang telah menyebar melalui aliran darah atau penyakit lainnya yang menyebar ke seluruh tubuh. Tanda-tanda limfadenitis adalah yang pertama berkeringat di malam hari, yang kedua berat badan turun tiba-tiba, yang ketiga demam tidak kunjung membaik, keempat pembengkakan pada tungkai, kelima munculnya gejala infeksi saluran pernafasan. Pencegahan limfadenitis adalah yang pertama beristirahat yang cukup, 2. Makan makanan yang bergizi, 3. Rutin berolahraga, 4. Menghindari orang yang sedang sakit, dan pengobatannya dengan cara operasi. Penyebab limfadenitis adalah terjadi karena respon kelenjar getah bening terhadap infeksi bakteri, virus, jamur, atau parasit yang selanjutnya dapat menyebarkan infeksi tersebut ke seluruh sistem limfatik hanya dalam beberapa jam.